Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat kisah mistik. Malam ini kisah mistik akan membawamu menyusuri sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan Kalimukti. Sebuah desa yang tenang di siang hari, tapi menyimpan desir bisik gaib saat malam menjelang. Di sanalah tinggal seorang janda cantik bernama Bu Ratmi, wanita setengah baya yang wajahnya tak pernah menua. Senyumnya lembut, tubuhnya menggoda, dan setiap lelaki yang menatapnya pasti akan jatuh dalam pelukan dosa. Tapi siapa sangka, pesona itu bukan sekadar kecantikan manusia biasa, melainkan perwujudan dari pengabdian yang telah menelan banyak jiwa. Inilah kisah tentang janda penggoda, sendang terkutuk, dan siluman ular yang haus tumbal. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi kutukannya masih berhembus di antara kita. Di balik rerimbunan bambu dan suara gamelan malam yang samar-samar terdengar dari kejauhan, dusun Kalimukti menyimpan satu rahasia yang membuat para lelaki gelisah setiap malam Jumat Kliwon. Sebuah rumah joglo tua berdiri megah di atas bukit kecil, menghadap ke arah sendang keramat yang airnya tak pernah kering meski musim kemarau menggigit. Di rumah itulah tinggal seorang janda setengah baya bernama Ratmi. Bu Ratmi, demikian penduduk desa memanggilnya, telah menjanda sejak usia 40 tahun. Suaminya, Pak Sastro, meninggal mendadak setelah malam Jumat Kliwon yang ganjil. Katanya, saat itu ia melihat sosok wanita bertaring di pelataran rumah mereka, menari dengan tubuh telanjang bermandikan darah. Kini, usia Bu Ratmi sudah 52 tahun, namun pesonanya tak pudar. Kulitnya masih kencang, matanya tajam menggoda, dan senyumnya mengandung sesuatu yang membuat darah mudah mendidih. Ia selalu mengenakan kain jarik yang dililit rendah di pinggang dan kebaya tipis yang seolah tak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya. Bu Ratmi itu bukan manusia biasa, bisik Mbah Wiryo, dukun tua desa. Ia sudah menyerahkan diri pada penunggu sendang Kalimukti. Malam itu Jaka, seorang pemuda perantau dari kota, tersesat dalam perjalanan menuju rumah kerabatnya. Motor tuanya mogok di tengah hutan perbatasan dusun Kalimukti. Hujan turun rintik-rintik dan kabut turun begitu tebal hingga membuat pandangan nyaris tak tembus. Dari kejauhan, ia melihat seberkas cahaya lampu teplok. Ia menghampiri dan sampailah ia di depan rumah joglo itu. Saat mengetuk pintu, seorang wanita membukakan dengan senyum manis. Aroma melati dan kemenyan langsung menyergap hidung Jaka. "Mas, masuklah. Malam begini tak baik berkeliaran," ujar Bu Ratmi dengan suara rendah bergetar. Tatapan mereka saling bertemu. Dalam pandangan itu Jaka merasa seperti ditelan oleh sesuatu yang dalam dan gelap, seperti mata seorang ratu hantu. Malam itu, Jaka tak pulang. Ia menginap di rumah Bu Ratmi. Saat dini hari menjelang, suara gemerisik terdengar dari arah sendang. Jaka yang masih terjaga mendengar suara-suara lirih, seperti perempuan mengerang dan lelaki memohon-mohon. Ia mengintip dari celah jendela, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya menggigil. Bu Ratmi, telanjang, duduk di atas batu sendang dengan dupa menyala di sekelilingnya. Di hadapannya seorang lelaki tua duduk bersila, menunduk dalam. Tiba-tiba, dari balik air sendang muncul sesosok makhluk hitam berambut panjang. Tubuhnya separuh manusia, separuh ular. Makhluk itu menjilati kaki Bu Ratmi, lalu masuk ke tubuhnya melalui pusar. Bu Ratmi mendesah, tubuhnya bergetar, dan matanya memutih. Jaka terpaku tak mampu lari. Ia terperangkap dalam kekuatan gairah dan rasa takut yang sama kuatnya. Malam itu Bu Ratmi datang ke kamar Jaka. Tubuhnya masih basah oleh air sendang. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia naik ke ranjang dan menindih tubuh pemuda itu. Mereka bersatu dalam keheningan mencekam, seakan-akan seluruh dunia diam menyaksikan perjamuan antara manusia dan pelayan siluman. Sejak malam itu Jaka tak pernah bisa pergi dari dusun Kalimukti. Tiap kali ia mencoba, motornya tak menyala, jalan selalu berubah arah, dan orang-orang desa hanya memandangnya dengan tatapan iba. "Sudah, kau milik Bu Ratmi sekarang," ujar seorang pemuda desa. "Dia bukan sekadar janda.
Dia pengantin dari siluman ular Sendang Kalimukti. Di malam-malam tertentu, Jaka akan memandangi tubuh Bu Ratmi yang semakin dingin, namun tetap menggoda. Tapi di balik kulit mulus itu, ia tahu ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lapar, selalu menuntut, dan tak akan membiarkannya pergi. Sudah 2 minggu Jaka tinggal di rumah Bu Ratmi. Ia seolah kehilangan orientasi waktu. Siang terasa pendek, malam seakan tak habis-habis. Tubuhnya makin kurus tapi matanya semakin dalam, penuh gairah dan kegilaan. Lelaki itu seperti kecanduan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam Jumat Kliwon, Bu Ratmi akan mengajaknya mandi di Sendang. Mereka mandi berdua, telanjang di bawah sinar rembulan pucat. Air Sendang terasa hangat, seperti ada tubuh lain yang berenang di sekitar mereka. Bu Ratmi akan memeluknya dari belakang, berbisik di telinganya. "Kamu sekarang milik Sendang ini, milik Kanjeng Jagat Lelono, penguasa air dan hawa birahi." Sosok Kanjeng Jagat Lelono semakin sering muncul dalam mimpi Jaka. Ia adalah makhluk berwajah tampan, tapi matanya berkilau seperti mata buaya. Lidahnya panjang menjulur, suaranya berat dan bergaung. "Kau telah merasai tubuh pelayanku, maka jiwamu akan kubagi. Tapi ingat, darah perawan adalah tumbal yang harus kau beri." Jaka terbangun dengan napas terengah dan tubuh basah keringat. Di sampingnya, Bu Ratmi tidur dengan senyum puas, seolah mimpi mereka satu. Sore itu, seorang gadis desa bernama Sari datang mengantar jamu ke rumah Bu Ratmi. Usianya baru 19 tahun, cantik, lugu, dan masih suci. Saat ia berjalan melewati pelataran rumah, Jaka menatapnya lama. Matanya tak lagi seperti dulu. Ada sesuatu yang haus, lapar, dan terikat janji. Bu Ratmi memanggil Sari masuk. "Nduk, masuklah, jamunya tak perlu terburu. Mari, duduk dulu. Tak baik berdiri lama kalau perutmu kosong." Sari sempat ragu, tapi daya tarik Bu Ratmi seperti sihir halus. Di dalam rumah, aroma dupa dan melati membuat kepalanya pening. Ia ditawari minuman, dan setelah itu semuanya kabur. Keesokan harinya, warga geger. Sari ditemukan di tepi Sendang, telanjang, tak bernyawa. Tak ada luka, tak ada darah. Tapi tubuhnya seperti habis disedot sesuatu, kering, pucat, dan matanya membelalak ketakutan. Bu Ratmi hanya tersenyum lirih saat warga bertanya, "Mungkin Sendangnya sedang lapar." Mbah Wiryo, dukun tua desa, tak tinggal diam. Ia datang ke rumah Bu Ratmi bersama beberapa warga. Ia membawa keris pusaka dan segenggam bunga setaman. Di pelataran rumah, ia menancapkan keris dan membacakan mantra pemutus pengaruh gaib. Tapi saat ia memulai bacaan, langit mendadak gelap. Angin kencang menerjang, daun-daun beterbangan, dan terdengar suara tawa perempuan panjang menggema dari arah Sendang. Bu Ratmi keluar, mengenakan kain putih yang tipis, tubuhnya seperti berkilau basah oleh air. Ia menari di hadapan warga, tubuhnya berputar pelan, sensual, dan menantang. "Mbah Wiryo, kau pikir kau bisa memisahkan pengantin dari suaminya? Aku telah dinikahkan di bawah bulan darah. Kau tak akan bisa." Keris pusaka Mbah Wiryo tiba-tiba patah. Dupa padam. Dan para warga melarikan diri satu persatu, diserang rasa takut yang mendalam. Hanya Mbah Wiryo yang berdiri kaku. Beberapa hari kemudian, Mbah Wiryo ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Lidahnya tergigit, matanya membiru. Ia meninggal dengan tubuh membungkuk seperti tengah mencium tanah. Waktu berlalu, tubuh Bu Ratmi mulai berubah. Perutnya membuncit seperti orang hamil 5 bulan. Tapi siapa yang menghamili? Jaka? Atau sesuatu dari Sendang? Jaka mulai melihat hal-hal ganjil. Tiap malam, perut Bu Ratmi akan bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Bukan seperti janin, tapi seperti ular besar yang menggeliat. "Ini bukan bayi biasa," bisik Bu Ratmi dengan mata redup. "Ini anak dari Jagat Lelono. Ia akan lahir malam 1 Suro, dan dunia akan tahu siapa penguasa sejati Kalimukti." Jaka tak lagi bisa lari. Ia terikat, bukan hanya oleh tubuh dan nafsu, tapi oleh ikatan gaib yang lebih dalam. Malam 1 Suro akhirnya tiba.
Langit Kalimukti menghitam tanpa bulan. Angin berhenti, pepohonan seperti membeku, dan suara jangkrik pun menghilang. Di dalam rumah Joglo, Jaka duduk bersila menghadap perut Bu Ratmi yang sudah menggembung tak karuan. Tubuh wanita itu telanjang, hanya diselimuti kain putih kusam yang mulai bernoda darah. Di sekeliling mereka, lilin-lilin menyala dengan nyala biru keunguan. Asap dupa memenuhi ruangan, dan bau amis perlahan menggantikan aroma melati yang biasa. Bu Ratmi berteriak, tapi bukan teriakan manusia yang kesakitan. Suaranya dalam berat, seperti ada dua suara yang bersatu di tenggorokannya. Suara perempuan dan suara ular jantan yang melengking di ujungnya. Dari perutnya, keluar sesuatu. Makhluk itu bukan bayi, ia tak menangis. Ia menggeliat. Tubuhnya berlendir, berwarna kehitaman, dengan tangan dan kaki seperti bayi tapi ekor panjang seperti ular. Matanya terbuka, tajam seperti belati, menatap Jaka lurus-lurus. Namanya Jagat Jabang Bayi, ujar Bu Ratmi sambil tersenyum. Wajahnya pucat dan berkeringat. Dia penerus, pengikat antara dunia manusia dan dunia sendang. Makhluk kecil itu menjulurkan lidah panjangnya, melilit pergelangan tangan Jaka. Saat itu juga, Jaka merasa seluruh tubuhnya panas, dan tubuhnya seperti dililit rasa takut dan nikmat dalam satu waktu. Beberapa malam setelah kelahiran, Jaka mendapati tubuhnya berubah. Ia mulai bisa melihat makhluk-makhluk yang tak terlihat orang biasa. Sosok-sosok hitam di pepohonan, bayangan perempuan bertaring yang berenang di sendang, dan kadang ia melihat dirinya sendiri di cermin, tersenyum dengan gigi tajam yang bukan miliknya. Bu Ratmi menjelaskan dengan tenang, "Kau telah menjadi batur tumbal. Jiwa-jiwa harus diberi untuk menjaga keseimbangan. 7 nyawa setiap tahun. Perawan, jejaka, atau siapapun yang hatinya masih bersih." Jaka menolak. Ia menjerit, menangis, memohon dilepaskan. Tapi setiap malam ia bermimpi berada di dasar sendang. Di sana, Jagat Lelono duduk di singgasana batu, dikelilingi ratusan wanita telanjang dengan tubuh setengah busuk. Semua memandang Jaka, menunggu. "Tumbal, atau kau akan digantikan," bisik Jagat Lelono, "dan anakku akan memakanmu sendiri." Satu demi satu anak muda desa menghilang. Mulai dari Gino, pemuda penggembala, lalu Murni, gadis penjual bunga, dan terakhir Seno, anak kepala dusun. Warga mulai curiga, tapi tak ada bukti. Rumah Bu Ratmi selalu bersih. Jaka, yang dulunya pendatang asing, kini malah dianggap seperti bagian dari dusun. Yang aneh, setelah 3 tumbal pertama, wajah Jaka makin tampan. Tubuhnya kekar, matanya berkilat seperti selalu segar. Tapi hatinya dingin. Ia mulai menyukai peran itu. Peran sebagai penggoda. Ia melanjutkan apa yang dulu dilakukan Bu Ratmi, menggoda, memikat, dan mengantar korban ke pinggir sendang. Sampai suatu hari, Bu Ratmi berkata, "Sudah waktunya aku pergi, Jaka. Aku hanya pelayan. Kini kau yang akan melanjutkan." "Kemana kau akan pergi, Bu?" "Aku akan menjadi bagian dari air sendang, menyatu dengan kekasihku, Jagat Lelono." Malam itu, Bu Ratmi masuk ke sendang dengan tubuh telanjang dan bunga 7 rupa mengambang. Ia menari dan perlahan tenggelam meninggalkan senyuman terakhir. Air sendang mendidih sebentar, lalu tenang. Jaka kini menggantikan posisi Bu Ratmi. Ia tinggal sendiri di rumah Joglo. Tapi ada perubahan lain. Ia mulai menerima perempuan-perempuan muda untuk tinggal bersamanya. Ia memanggil mereka pelayan air. Mereka semua cantik, tunduk, dan seolah terbius pesonanya. Di antara mereka, ada satu yang menonjol. Laras, seorang janda muda yang baru datang dari luar desa. Wajahnya mirip Bu Ratmi waktu muda. Tatapannya dalam, senyumnya tipis dan menyimpan rahasia. "Aku kesini bukan untuk jadi pelayanmu, Jaka," bisik Laras pada suatu malam. "Aku diutus oleh seseorang untuk menghancurkanmu." Laras bukan perempuan biasa. Sejak pertama kali Jaka melihatnya, ada getaran yang berbeda. Bukan gairah seperti biasa, tapi semacam kegelisahan yang muncul tanpa sebab. Wajahnya memang cantik,
Matanya bening, tapi ada luka lama yang tertanam di balik tatapannya. Beberapa malam setelah tinggal di rumah Jaka, Laras mulai bertingkah aneh. Ia sering bicara sendiri di pinggir sendang. Kadang terdengar membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Lain waktu, ia melemparkan garam dan bunga telon ke dasar air. Suatu malam, Jaka mengintipnya. Ia melihat Laras berdiri telanjang di tepi sendang. Tubuhnya hanya dibalut rambut panjang yang menjuntai. Tapi bukan itu yang membuat Jaka terpaku, melainkan bekas luka panjang di punggung Laras, seperti bekas cambukan yang sangat lama sembuh. "Aku tahu kau melihat, Jaka," ucap Laras lembut tanpa menoleh. "Dan aku tahu siapa kau sebenarnya. Kau bukan Jaka lagi. Kau hanya wadah bayangan dari lelaki yang dulu." Jaka terdiam. Kata-kata Laras seperti menyayat sisa nuraninya yang terkubur. Laras adalah anak dari seorang wanita desa yang dulu jadi korban Ratmi. Ibunya adalah perawan keempat yang ditumbalkan ke sendang 30 tahun, lalu saat Bu Ratmi masih baru dalam pengabdiannya. Tapi yang tak pernah diketahui siapapun, sang ibu tak langsung mati. Ia sempat selamat melahirkan Laras dengan kondisi setengah gila, sebelum akhirnya bunuh diri di bawah pohon beringin Kalimukti. Laras dibesarkan oleh seorang kiai sepuh yang tahu kisah kelam sendang. Sejak kecil ia dilatih menghafal ayat, mantra, dan doa untuk melawan siluman air. Hidupnya ditentukan hanya untuk satu tujuan, mengakhiri siklus kutukan sendang. Kini Laras telah dewasa, dan ia menyusup ke jantung kegelapan, rumah Jaka, sang pelayan baru Jagat Lelono. "Kau kira aku datang untuk jadi salah satu pelayanmu? Tidak, aku datang untuk membakar tubuhmu dari dalam. Karena darahku adalah darah ibuku, dan darah ibuku ditolak oleh sendang." Laras tidak langsung menyerang. Ia tahu kekuatan kutukan sendang tak bisa dilawan dengan amarah. Ia menunggu saat yang tepat, malam bulan purnama di bulan Suro, saat tirai antara dunia nyata dan gaib melemah. Di malam itu, Laras mempersiapkan diri. Ia mengenakan kebaya merah darah, dan di lehernya tergantung liontin peninggalan sang kiai, berisi rambut sang ibu dan pasir dari makam tua Kalimukti. Sementara itu Jaka yang tubuhnya makin dikuasai Jagat Lelono, mulai merasakan penderitaan. Bayangan dari dasar sendang menuntut tumbal baru, dan anak ular dari Bu Ratmi, yang kini tumbuh cepat dan tinggal di sumur belakang rumah, mulai lapar. "Laras, berikan dia. Laras akan jadi tumbal penutup. Setelah itu kau abadi," bisik suara Jagat Lelono dari dalam dada Jaka. Tapi malam itu, Laras masuk ke kamar Jaka bukan sebagai korban. Ia menari, tubuhnya meliuk seperti api, dan Jaka tak bisa menolak. Ia ditarik ke dalam pelukan Laras, mereka bercinta. Tapi dengan setiap gerakan, Laras membisikkan mantra pemutus gaib di telinga Jaka. Tubuh Jaka menggigil. Kulitnya mulai mengelupas, matanya berubah. Darah mengucur dari hidungnya. "Kau pikir ini cinta? Ini perang." Dan malam ini, di sendang Kalimukti mendidih. Airnya meluap, berwarna hitam pekat. Dari dalamnya muncul sosok Jagat Lelono, dalam wujud raksasa setengah manusia, setengah ular. Ia mengamuk melolong mencari Jaka dan Laras. Tapi Laras sudah siap. Ia menancapkan keris pusaka ke dasar sendang. Air langsung menyusut. Tubuh-tubuh korban masa lalu muncul ke permukaan, membusuk dan menangis dalam diam. Langit berpetir. Petir menyambar rumah Bu Ratmi yang kini ditempati Jaka. Api melalap rumah kutukan itu. Jaka, ia berdiri di pinggir sendang. Tubuhnya terbakar dari dalam. Ia menatap Laras, lalu tersenyum lemah. "Terima kasih." Ratmi dan Jagat Lelono, tubuhnya meledak jadi debu hitam, menyatu dengan angin malam. Jagat Lelono menghilang dalam raungan yang mengguncang bumi. Sendang itu berubah menjadi kolam lumpur. Tak ada lagi air, tak ada lagi suara tawa perempuan di malam hari. Kini, Laras tinggal sendiri di pinggir sendang yang kering. Ia membersihkan tempat itu, membangun mushola kecil, dan membuka warung jamu untuk para wanita desa. Tapi setiap malam ia tetap tidur dengan liontin peninggalan ibunya. Karena ia tahu, kutukan tak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya berpindah tempat, menunggu tubuh baru.
Demikianlah sahabat kisah mistik, kisah tentang janda dari Sendang Kalimukti, tentang cinta, dendam, tubuh, dan pengabdian. Sampai jumpa di kisah mistik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.